Ada pesan untuk para wali santri, ada pesan pula untuk para santri, di mana dua komponen ini harus sama-sama berusaha dan berupaya. Memang semuanya tergantung pada takdir, tapi takdir Allah itu terkait dengan usaha kita. Bagaimana kita tahu takdir itu adalah takdir kita kalau tanpa ada usaha dan ikhtiar? Ikhtiar dan usaha itulah yang menentukan takdir kita. Tanpa usaha dan tanpa upaya kita tidak tahu takdir kita. Dengan usaha dan upaya atau tanpa usaha dan upaya itulah takdir kita. Sehingga dengan usaha dan upaya itulah kita tahu takdir kita bagaimana. Dengan usaha dan upaya atau tanpa usaha dan upaya kita bisa tahu takdir kita. Oleh karena itu maka di sini ada pesan untuk para wali santri dan ada pesan untuk santri. Pesan untuk wali santri. Ketahuilah bahwasanya memperjuangkan anak-anak kita menjadi para ulama, menjadi para ustadz, para ustazah, para penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang nantinya punya majelis taklim, mereka yang nantinya punya madrasah-madrasah diniyah, mereka yang nantinya punya pondok-pondok pesantren, cabang-cabang dalwa di mana-mana. Itu tidak mudah. Itu adalah sebuah impian yang sangat tinggi. Kalau seumpama saya katakan bahwasanya pencapaian orang tua yang ada di dunia sekarang ini, yang paling tinggi, yang paling bisa digapai, itu adalah menjadikan anaknya sebagai seorang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Untuk menjadikan anak sebagai presiden mudah. Untuk menjadikan anak sebagai pengusaha yang paling sukses di dunia, bahkan bukan di Indonesia, di dunia mudah. Tapi menjadi orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana Allah memuliakannya di dalam Al-Qurannya, tidak mudah. Kenapa demikian? Semua ada tantangannya, tapi tantangan menjadi orang alim adalah paling besar tantangan, paling besar hadangan, paling besar terjalan. Gak mudah. Dari mulai orang tua, para wali santri menginginkan, berkehendak anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang alim, menjadi anak yang ustadz dan ustazah, menjadi anak yang meneruskan perjuangan Nabi SAW. Mulai saat itu setan sudah masuk. Kata Nabi SAW, mulai seseorang terlintas dalam hatinya untuk berbuat baik, disitulah setan sudah mulai masuk di situ. Kenapa? Karena setan sudah bersumpah dan diabadikan dalam Al-Quran sumpahnya, wa izzatika la'awiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, ketika sudah dilempar iblis itu dan dikeluarkan daripada surga, maka bersumpah kepada Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan biarkan seorang manusia pun mereka berbuat satu kebaikan, tapi aku semuanya aku akan jerumuskan mereka ke dalam keburukan. Sehingga kapan kita itu berniat berbuat kebaikan, di saat itulah setan sudah mulai masuk ke dalam diri kita. Tidak akan dibiarkan. Oleh karena itu, sebelum kita itu kalah dengan hadangan dan terjalan serta bisikan dan godaan daripada setan, ditambah lagi dengan kekuatan hawa nafsu, maka harus kita kuatkan orientasi kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang alim.